Video kali ini kita akan membahas mengenai metode bagi dua dari salah satu metode pencarian akar-akar dalam metode numerik. Nah, seandainya kita belajar mengenai persamaan kuadrat seperti yang sudah Anda kuasai, kita punya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Maka untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini bisa kita gunakan berbagai cara. Cara yang pertama, Anda faktorisasi, misalkan sama dengan x plus p, x plus q adalah faktor-faktornya. Maka x sama dengan min p dan x sama dengan min q adalah akar-akarnya. Nah, seandainya tidak bisa kita gunakan faktorisasi, kita bisa gunakan rumus ABC. X1, 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4AC per 2A. Nah, tapi bagaimana kalau kita punya fungsi yang sangat kompleks sekali, sehingga kita tidak bisa gunakan mencari akar-akar ataupun dengan menggunakan rumus ABC, seandainya fungsi itu fungsi transenden. Fungsi transenden yang melibatkan fungsi logaritma, fungsi trigonometri, eksponensial, dan seterusnya, dan lain-lain, hiperbolik, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk mencari akar-akar, yang pertama kita punya metode bagi dua. Metode bagi dua kita asumsikan, asumsi. Kita asumsikan bahwa yang pertama fx, fungsi yang akan kita cari akar-akarnya, yaitu kontinu pada selang a, b, di mana selang ini kita pilih suatu selang a, b, fx kontinu. Yang nomor dua yaitu terdapat akar dalam selang a, b. Nah, bagaimana kita tahu bahwa di sini ada akar di dalam selang ini? Kita cek apakah fa, fungsi nilai dari a ini dikalikan dengan fb ini lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0 berarti berbeda tanda kan? Nah, kalau sudah berbeda tanda berarti terdapat akar di situ. Nah, seandainya fa kali fb lebih dari 0, bisa jadi dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Sehingga kita tidak tahu bahwa di situ ada akar atau tidak, kecuali dalam kasus khusus yaitu akar yang kembar misalkan, atau akar ganda. Kita bisa saja terjebak di situ. Nah, tapi kita asumsikan ini dulu nantinya. Nah, metode bagi dua ini kita gambarkan ya. Metode bagi dua sesuai dengan namanya, yaitu metode yang membagi menjadi dua. Apa yang dibagi? Yaitu selangnya. Misalkan kita punya suatu kurva di sini ya. Saya punya kurva. Oke. Saya gambarkan suatu kurva. Misalkan saya punya, saya gambarkan sini. Saya punya fungsi fx di sini ya, fx. Saya pilih selang. Selang di sini katakanlah selang a sampai dengan b. Maka kita punya fa, fb di sini. Ini fa, ini fb, ya. Nah, kita cek, ternyata fa nilainya negatif, fb nilainya positif. Kalau kita kalikan jelas akan negatif, sehingga terdapat akar di sini. Misalkan di sini akarnya saya tulis dengan r, root ya. Nah, teknik menyelesaikan atau mencari akar dengan menggunakan metode bagi dua yaitu membagi selang a dan b ini menjadi dua bagian. Jadi kita bagi selang a sampai dengan selang b ini ya.
kita bagi menjadi 2. Misalkan di sini adalah middle-nya, saya tulis M0. Ini katakanlah A0. Saya punya A0 dan B0 di sini M0. Nah, kita cek ya, cek. Apakah FA0 kalikan dengan FM0 ini lebih kecil dari 0? Ternyata tidak ya. Tidak. Berarti kalau tidak, selangnya yang kita gunakan berikutnya yaitu M0, B0. Nah, yang terdapat akar pokoknya. Nah, ini bisa kita tulis menjadi A1, B1, A1, B1, selang yang baru. Sehingga di sini saya tulis di sini adalah A1, di sini B1. Kemudian kita bagi lagi menjadi 2. Kita bagi, misalkan di sini adalah M1 ya. Nah, kita cek, ternyata akarnya terdapat di selang ini, selang A1 dan M1. Maka di sini kita tulis A2, di sini kita tulis B2. Kita bagi lagi, ini M2. Ternyata selangnya ada di M2 dan B2. Sehingga kita punya di sini ini A3, ini B3. Nah, semakin lama akan semakin mendekati akar yang kita cari dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kriteria untuk berhenti dalam mencari akar ini? Kriteria yang kita inginkan yaitu nilai FAN ya, ini identik dengan bukan FA tapi selangnya ya, selangnya. Nilai AN ya, ini identik dengan nilai BN. Artinya selangnya semakin kecil. Atau kalau kita tulis bahwa AN min BN ini kurang dari suatu epsilon yang kita inginkan. Galat ya, error yang kita inginkan. Misalkan 10 pangkat min 25, maka jarak antara AN dengan BN ini sangat kecil sekali. Nah, ini konsep dari metode bagi 2.